Selamat pagi Sobat Bincang Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Hana di Bincang Pagi, berbincang tentang berita aktual, keseharian, kesehatan, dan juga agama. Kali ini tema yang akan kami angkat tentang hujan berkah atau bencana. Dan kali ini telah hadir di tengah-tengah kita dokter spesialis penyakit dalam, yaitu Dr. Erlina Marfianti, spesialis penyakit dalam. Langsung saja saya akan menyapa Dr. Erlina Marfianti. Selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Waalaikumsalam Mbak Hana. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, Alhamdulillah dokter. Alhamdulillah. Dokter, kali ini kita akan mengangkat tema tentang hujan, bencana atau berkah. Dokter, pagi ini alhamdulillah cuaca sangat cerah. Iya, alhamdulillah. Beberapa hari ini kalau pagi itu suka begini dokter. Pagi Senin kemarin hujan. Selasa di Jogja juga diguyur hujan. Kadang-kadang dalam hati saya itu sudah dandan rapi, sudah bersepatu rapi. Kemudian karena saya tiap hari ke kantor itu menggunakan sepeda motor, kadang-kadang itu timbul rasa sedih gitu saat hujan datang. Aduh, ini nanti pasti basah gitu dokter. Nah, fenomena ini tentunya Sobat Bincang Pagi juga mengalami ya. Jadi saat kita sudah berdandan rapi dan mau pergi ke kantor atau beraktivitas yang lainnya, kemudian tiba-tiba hujan, pasti nanti basah sampai kantor. Begitu dokter Erlina. Iya. Hujan ini ya, kita baru beberapa minggu ini hujan ya. Iya. Tapi sebelumnya kita sempet nih beberapa, mungkin hampir 1 tahun panas ya. Iya. Sehingga hujan ini adalah sebuah rahmat ya Mbak Hana ya. Sebuah rahmat yang memang diberikan Allah kepada kita manusia, makhluknya yang memang sangat membutuhkan air. Iya, ya betul kan? dokter. Dulu ada yang sampai kekurangan itu di daerah mana? Daerah Gunung Kidul, kekurangan air. Depan saya langsung dokter. Kebakaran banyak. Iya. Sehingga kemudian Allah itu memberikan hujan. Iya, Ya, ini adalah rahmat dari Allah untuk kita semua. Betul. Kemudian di hujan ini beberapa hadis mengatakan bahwa hujan ini adalah waktu-waktu untuk berdoa itu mudah makbulnya ya, iya, mudah dihijabahkan gitu ya doa-doanya begitu. Iya. Sehingga memang kalau kita bicara tentang hujan, mungkin kalau kita tidak bersyukur atau tidak mengambil hikmahnya, adanya menggerutu ya Mbak Hana. Iya dokter, betul. Tetapi kalau kita bisa melihat bahwa karena hujan ini kebutuhan kita, hujan ini rahmat dari Allah, hujan ini banyak manfaatnya juga, hikmahnya tadi bisa bersabar. Betul sekali dokter. Sudah dandan kok harus kehujanan lah, itu harus bersabar, lebih bertawakal. Mungkin begitu Mbak Hana. Bagaimana kita menyikapi hujan ini? Iya. Betul sekali Sobat Bincang Pagi bahwa hujan bukan hanya saja sebuah fenomena cuaca, ngaten nggih dokter Erlina. Iya. Akan tetapi juga ada spiritual yang terkandung di dalamnya. Ada bencana bisa jadi juga sebagai berkah. Sebagai umat Islam kita harus meyakini akan hal tersebut, bahwa hujan itu juga merupakan berkah sesungguhnya. Untuk itu Sobat Bincang Pagi, pada hari ini akan kita ulas bersama dengan Dr. Erlina, apa sih keutamaan hujan, berkahnya apa sih hujan itu, dan tentu saja juga ada dampak negatifnya dokter. Bahwa di dalam Islam sebenarnya itu berkah, tetapi saya tadi yang merasakan bahwa pagi-pagi sudah mulai sedih, itu berarti kan jadi ada dampak negatifnya begitu dokter. Untuk itu sebenarnya apa dokter menurut dokter Erlina keutamaan atau bahkan berkah dari hujan itu sendiri atau manfaat dari hujan itu sendiri menurut Islam gitu dokter? Kalau kita menyadari bahwa tadi ya sampaikan bahwa memang hujan ini rahmat dari Allah ya. Tentu harus kita syukuri. Keutamaan kita adalah bersyukur. Dengan hujan ini banyak kebutuhan alam ya dari makhluk hidup itu memang sangat butuh dengan hujan ini. Dan ini tanda kekuasaan Allah. Allah itu bisa memberikan hujan gitu. Sedangkan manusia mungkin bisa memberi hujan buatan, tetapi tidak sespektakuler, atau memang ini adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuasaan yang sangat tinggi, keagungan yang sangat tinggi, makanya kita harus bersyukur. Walaupun tadi memang ada dampak-dampak yang lain gitu ya. Sehingga ketika kita menghadapi hujan, mungkin kita utamakan bersyukurnya, utamakan hikmahnya untuk bisa bersabar, bertawakal ya. Walaupun memang ada dampak negatifnya ya, dan bukan dampak negatif sebenarnya, ada sebuah dampak dari hujan tersebut. Tetapi
kalau kita pikir dampak hujan tersebut bukan hanya semata-mata karena hujannya, tapi karena perilaku manusianya juga ini. Iya, betul sekali. Misalnya banjir ya Mbak Hana ya, banjir. Banjir itu sebenarnya bukan semata-mata karena hujan, tapi karena memang drainase yang hujan itu harusnya ke tanah sudah ditutup ya oleh perilaku manusia, pembangunannya yang tidak memikirkan hal tersebut, penebangan sehingga kemudian longsor. Itu yang harusnya menjadikan kita sebagai manusia untuk berkontemplasi diri. Ini hujan membuat banjir, bencana, sebenarnya salah siapa? Ternyata ada andil dari manusianya juga. Itu yang harusnya kita mulai berpikir bahwa kalau kita membangun, kalau kita melakukan hal kayak penebangan itu ya memang harus sesuai dengan hukum alam. Bagaimana air pun dia harus bisa diserap oleh tanah, mengalir ke sungai begitu. Buang sampah sembarangan ya, dokter, itu juga banyak ya saat ini di Jogja ini tentang gitu, sampah ya, sampah, bisa menjadikan juga banjir begitu Mbak Hana. Oke, dokter. Di lain pihak kita sudah berhati-hati dengan pembuangan sampah, tetapi teman-teman kita mungkin belum sesadar yang lain gitu. Membuang sampah dengan sembarangan yang akan mengakibatkan penyumbatan dari sungai dan sebagainya, membuat hujan. Betul sekali yang dikatakan Dr. Erlina bahwa hujan yang menjadi berkah akan menjadi bencana sebenarnya adalah ulah dari manusia, ada andil dari manusianya sendiri, sehingga manusianya memang harus sadar juga ini. Iya, betul. Mungkin terkait hujan ini juga perlu adalah menyikapi tentang pencegahan. Penyakit kan banyak ya ketika saat hujan ini, beberapa penyakit akan muncul di saat hujan ini. Misalnya nih karena cuaca nggak menentu, sering kehujanan jadi flu, daya tahan turun, itu kan bisa ya. Kemudian orang yang alergi dingin, kemudian alerginya kambuh, bisa juga. Terus penyakit-penyakit yang berhubungan dengan hujan, genangan air, misalnya demam berdarah, atau yang kalau di banjir itu hewan-hewan pengeratnya itu yang menjadi kayak tikus yang menjadi penyebar, misalnya leptospirosis itu. Jadi ada beberapa penyakit yang memang seringnya muncul setelah hujan, di musim-musim hujan atau pada saat banjir begitu. Karena ini seperti leptospirosis ini atau namanya virus tikus gitu ya. Itu bisa banyak terjadi ketika tikus-tikus itu ya yang kemudian dia ada di genangan, sering ada di genangan. Air kencingnya itu yang kemudian kalau dia bisa melewati misalnya luka tubuh yang kecil yang kita nggak tahu, itu bisa menularkan ya. Seperti itu yang kita harus mengantisipasinya Mbak Hana. Betul. Terkait dengan penyakit dokter, untuk yang masalah flu kemudian batuk, sebenarnya apakah itu dikarenakan air hujannya yang mengandung penyakit atau apanya sehingga membuat kita kok tiba-tiba kalau saya kehujanan sampai rumah kok langsung kalau nggak gergesi ya, kemudian hidung tersumbat, itu sebenarnya air hujannya atau apanya gitu dokter? Ya sebenarnya bukan hanya air hujan ya, air apapun ya, ketika kita lama kemudian di air itu kan membuat tubuh kita ya, keseimbangan tubuh kita, namanya homeostasis tubuh kita itu kan akan terganggu ya, karena bagaimanapun imunitas dan keseimbangan tubuh itu kan dipengaruhi oleh luar ya, luar seperti cuaca, kemudian kondisi airnya sendiri dan lain-lain itu yang bisa mempengaruhi kesehatan kita, sehingga memang sebaiknya kita tetap menjaga untuk kesehatan dengan daya tahan tubuh yang bagus, makan minum yang bagus gitu ya. Kalau diperlukan memang ada multivitamin itu, memang kalau diperlukan ya itu sebaiknya diinikan. Sedangkan untuk tadi yang berkaitan dengan lingkungan ya, kebersihan lingkungan ya. Jangan ada yang menggenang, jangan ada yang kemudian banjir tidak bersihkan. Nah, got-got, sampah-sampah itu sebaiknya tetap kita menjaga kebersihan untuk mengurangi penyakit-penyakit yang akan ada di musim hujan ini. Baik dokter, untuk penyakit kita akan bertanya lebih jauh dengan Dokter Erlina. Sebenarnya sebelum musim penghujan berarti sebaiknya atau pas musim penghujan kita harus bersiap ini agar tidak terjangkit penyakit-penyakit yang seperti dicontohkan oleh Dokter Erlina tadi. Kira-kira persiapan apa itu dokter? Atau saat saya hujan, antisipasi apa sih agar tubuh saya ini kuat, kemudian kehujanan pun tidak ada masalah gitu? Ya.
berarti kita harus meningkatkan ya daya tahan tubuh kita ketika ada diserang tadi hal-hal yang dari luar gitu, kita tetap kuat. Bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita tetap kuat ya? Gaya hidup yang bagus. Gaya hidup itu bisa dengan pola makan yang baik, jadi makanan protein, kemudian yang seimbang, karbohidrat, protein, lemak itu yang seimbang. Jadi kebutuhan tubuh vitamin, mineral ya, semua vitamin, itu ada masuk. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat cukup itu penting ya. Jangan begadang, sering begadang. Itu istirahat cukup itu. Jadi ketika istirahat, tubuh kita itu memperbaiki diri gitu ya. Jadi nanti daya tahannya lebih bagus. Kemudian exercise atau olahraga, aktivitas itu sangat dibutuhkan untuk kebugaran atau daya tahan tubuh. Berarti kebugaran itu juga bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu. Oh, baik. Sobat Bincang Pagi, ini tadi tips dan trik dari Dr. Erlina Marfianti, spesialis penyakit dalam, agar kita bisa menyiapkan tubuh kita tidak rentan terhadap penyakit-penyakit di musim hujan ini. Baik Sobat sekalian, Dokter, untuk tinjauan tadi kan dari kesehatan nih Dokter. Kebetulan Bincang Pagi ini adalah berita aktual yang dihubungkan juga dengan meskipun dengan kesehatan, berita keseharian yang kita tuh biar kita tuh tahu gitu, dan juga tentang agama tentunya Dokter. Islam menanggapi tentang hujan ini kan bukan hanya tentang perubahan cuaca, akan tetapi kepada spiritual kita begitu Dokter. Tadi Dokter Erlina menyinggung tentang bersyukur gitu ya, tentang saat turunnya hujan agar bisa menjadi rahmat, kita kemudian menjadi bersyukur. Sesungguhnya yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW itu saat turun hujan itu ada beberapa macam yang harus kita selain bersyukur gitu Dokter Erlina. Salah satunya mungkin juga dengan berdoa. Iya, perbanyak doa. Karena doa, tadi salah satu waktu yang lebih dijabah itu ketika musim hujan. Jadi di hadis riwayat Bukhari itu doa teraniaya itu tidak tertolak. Dan khususnya di waktu hujan. Sehingga di waktu hujan itu memang khusus untuk berdoa gitu. Begitu tadi Sobat Bincang Pagi, bahwa berdoa di musim penghujan itu ada hadis yang tadi disampaikan oleh Dr. Erlina, doa kita tidak tertolak. Jadi saat musim hujan sebaiknya kita banyak-banyak berdoa gitu Dokter. Iya, lebih sambil bisa berhusu. Biasanya kan kalau hujan lebih suasananya kan lebih tenang. Betul. Kemudian kita bisa berdoa ya, lebih bisa merefleksikan atau mengkontemplasi diri begitu ya. Iya. Demikian tadi tentang musim penghujan dari sudut agama kita, yaitu agama Islam. Jadi yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW itu selain berdoa di saat hujan, kemudian juga kita harus bersyukur, tadi ngendikanipun Dr. Erlina, dan juga ini satu lagi Dokter, yang saya ceritakan tadi pagi bahwa saya jadi malas beraktivitas. Iya, betul. Saya sangat malas beraktivitas. Kemudian saat saya dandan tadi Dokter, kemudian saya seolah-olah jadi mencela hujan gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi saya merasa seolah-olah, aduh sial banget nih hari ini. Kan Dokter, mohon maaf Dokter. Ini manusiawi sekali saat saya kemudian, ini kan harusnya hari ini saya membawakan host bersama Dr. Erlina, tapi kenapa tadi sudah dandan, kemudian kehujanan. Bagaimana Dokter saya kemudian mencela hujan itu? Gitu. Untuk hujan mungkin kita sebaiknya kita tidak mencela, justru kita lebih ke arah untuk tadi satu tetap bersyukur, kemudian memahami, mengakui bahwa ini justru keagungan Allah yang dibuktikan ke kita, bahwa memang hujan ini diturunkan untuk kemanfaatan yang sangat banyak. Mungkin di satu sisi tadi ya males beraktivitas, enaknya tidur ya begitu. Tapi justru kalau dalam Islam kan kita tetap harus beraktivitas ya, tidak boleh bermalas-malasan begitu. Betul apapun sekali. Mesti akan ada solusinya. Sebenarnya banyak solusi. Tidak harus mencela hujan agar kita sesuai dengan apa yang Rasulullah tuntunkan katanya Dokter.
Baik Sobat Bincang Pagi, karena keterbatasan waktu dan juga kesibukan Dokter Erlina, janjian dengan beliau ini luar biasa ya. Tidak, dan alhamdulillah bisa, insya Allah mesti ada. Pagi ini saya diberi kesempatan, menurut saya anugerah terindah sekali. Alhamdulillah diberi kesempatan oleh Dokter Erlina untuk kita bisa menimba ilmu dengan beliau. Dan sobat sekalian, jangan lupa ya, kalau hujan turun kita harus berdoa sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin untuk menyampaikan doa dokter dari yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila turun hujan, ucapkan Allahumma shayyiban nafi'an, yang artinya, ya Allah turunkanlah hujan yang memberikan manfaat. HR Bukhari Muslim nomor 1032. Demikian tadi bincang pagi ini bersama Dokter Erlina, dan kita akan selalu menghadirkan berita-berita aktual keseharian dan juga fenomenal yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, Sobat Bincang Pagi, jangan lupa ikuti YouTube kami dengan cara subscribe dan juga bunyikan lonceng yang ada di bawah ini. Terima kasih. Matur nuwun sangat Dokter Erlina. Sama-sama Mbak Hana, sehat selalu. Matur nuwun sangat Dokter Erlina, juga sehat selalu Dokter Erlina. Jumpa kembali dalam Bincang Pagi episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.